Oke, nama saya Desi, aslinya dari Padang. Sekarang lagi domisili di Tangsel. Oke, Desi terima kasih untuk waktunya. First of all, eh, sejak kapan Desi itu nonton MotoGP dan ingat nggak kapan atau siapa yang bikin Desi jadi nonton MotoGP? Oke, awalnya sih kayaknya sebelum saya kuliah gitu. Waktu itu memang udah diputarkan di Trans 7 dan kita tuh satu keluarga nonton bareng-bareng dan konsisten setiap tahun nonton lagi. Walaupun saya udah kerja sekarang dan kita kayak nggak bisa ngelupain euforia nonton bareng sama keluarga itu sih. Oke, waktu itu yang ditonton siapa pembalapnya? Masih Valentino Rossi, aduh, terus saya udah mulai tertarik nih sama Marquez waktu itu dan kemudian akhirnya masuk nih Quartararo. Nah, Quartararo jadi fans sekarang. Oke, ini kita ngomongin MotoGP musim ini ya. 2025 bisa dibilang sudah lewatin paruh musim, udah race ke-12 dari total 22 seri yang direncanakan. Setelah GP Ceko ini break atau istirahat. Nah, kalau menurut Desi, hal apa sih yang paling mengejutkan di MotoGP musim ini dan hal apa yang sudah diduga di MotoGP tahun 2025? Dimulai dari yang mengejutkan dulu, yang mengejutkan. Oke, mengejutkan sih mungkin ini kelanjutin kebangkitannya Marquez ya. Jadi di tahun ini Marquez kelihatan sih banget performanya stabil dan ekspektasi mungkin dia akan memimpin. Tapi kita nggak tahu kejutan apa yang akan disajikan oleh Quartararo dan teman-teman karena bisa jadi di series ini barangkali akan ada pemenang baru dan harapannya sih akan ada kejutan yang lebih seru lagi Kalau gitu. dari Desinya sendiri yang menurut Desi nggak terduga apa? Nggak terduga yang sudah kejadian tapi belum nggak terduga di waktu awal musim. Oke, Yang nggak terduga. mungkin kestabilan Alex Marquez juga ya yang ngikutin kakaknya Oke. gitu sih. Jadi nggak diduga Alex bisa bisa Iya, ngikutin bisa. musim ini. Oke Mm-mm. oke. Nah terus kalau yang udah diduga, Nah, diduga mungkin Marquez sih. Dia di tim ini ternyata lebih apa ya, lebih lebih bisa untuk mengejar impian dia buat bisa sampai di top klasmen oke. kayak gitu. Jadi kembalinya Marquez jadi top klasmen itu adalah hal yang sudah diduga karena dia naik motor Ducati. Oke. Ya, dia memilih Oke, tim yang tepat sih. kita masih lanjut ngomongin Marquez. Dia kan sekarang memimpin klasmen, jarak sama pembalap di bawahnya itu jauh semua. Tapi banyak juga yang bilang jauh, salah satunya sama Alex yang ada di peringkat kedua, karena Alex ini nggak bener-bener pengen ngebalap kakaknya. Bahkan ada yang bilang Alex ini lagi ngawal kakaknya untuk jadi juara dunia. Desi setuju dengan pendapat itu atau Desi punya pendapat lain? Oke, sebenarnya sih kelihatan Alex itu punya ambisi juga buat stay di posisi top, di mana dia ibaratnya nggak mengalah kok ke kakaknya, tapi memang posisinya kita lihat sih kejutan yang akan dia kasih. Harapannya sih dia bisa sih nyalip sekali-sekali Oke, gitu. nah ini pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau menurut Desi, dilihat dari skillnya, sebenarnya Alex tuh bisa menggeser atau mengganggu dominasi Mark. Hmm, maybe, surprisingly maybe, ya bisa. Oke, oke. Nah, balapan berikutnya, balapan yang akan disiarkan sesaat lagi adalah balapan yang akan berlangsung di Brno. Marquez ini baru menang 3 kali, termasuk sedikit dibanding sirkuit-sirkuit lain. Dan salah satunya juga karena dari 2020 nggak ada balapan di Brno ini. Jadi bisa dibilang semuanya udah lama nggak balapan di Brno. Nah, kalau menurut Desi, peluangnya Marquez dan pembalap-pembalap lainnya di Brno ini akan seperti apa? Oke, karena kalau kita lihat di sprint kemarin sih Marquez berambisi ya pengen stay di top. Jadi harapannya sih kayaknya dia bakal stay on the top. Tapi ambisinya Quartararo pasti semoga bisa sih melaju juga di pole position. Oke, jadi Marquez akan ada di depan, Quartararo nggak akan kasih ampun. Iya dong, Oh, ambisinya harus kan dia El Diablo kenapa tetap. kenapa El Diablo? Ya karena dia seperti sosok yang akan tiba-tiba menyalip tanpa kasih aba-aba di belakang gitu deh. Oke, Harapannya gitu. oke. Kalau bisa ngomong langsung sama Mark Marquez, apa yang akan Desi katakan? Silakan. Oke, semoga lancar ya. Race-nya dan hati-hati. Yang penting stabil dan tetap aman. Jangan sampai kasih kendor, tapi tetap fokus kayak gitu sih. Oke.
kita ngomongin juara dunia 2024. Kita tahu Jorge Martin belum balapan secara kompetitif sampai dengan di Ceko ini. Dan di Ceko, dan hitungannya selama setengah musim, ternyata Aprilia itu bisa perform lewat Marco Bezzecchi. Kalau menurut Desi, dalam hati kecilnya Martin melihat motor yang udah dia keluar-keluar bakal ditinggalin musim depan bisa perform dan kenceng, bisa bersaing sama Marquez juga. Menurut Desi kira-kira dalam hati kecil Martin ada rasa penyesalan nggak? Dia udah bilang gue mau keluar. Kita nggak tahu sih, tapi ya mungkin ya karena dia kelihatannya nggak bisa nunjukin performa terbaiknya. Cuman ya mungkin penyesalan itu selalu datang di akhir ya kita. Jadi nyesel dan udah terlanjur ngomong. Tapi kita nggak tahu kejutannya itu. Nah, Maksudnya kejutannya gimana? bisa aja dia berusaha untuk mungkin barangkali menggali potensi yang dia punya di sisa musim ini barangkali. Tetap pindah atau gimana? Gitu. Tebakan Desi? Kayaknya mungkin pindah sih kayaknya. Saat Martin mulai balapan nanti, kira-kira dia bisa nggak tuh ngalip raihan poinnya Bezzecchi yang sekarang? Kayaknya susah ya, tapi kelihatannya sih masih butuh apa ya, karena udah jarak poinnya ya, semoga sih Bezzecchi masih performanya masih top, jadi dia masih Tapi kalau mau duel sama Bezzecchi, kira-kira Martin bisa menang nggak? bisa aja. Kalau duel bisa menang. Boleh bilang kalau duel bisa menang, tapi kalau ngejar poin kayaknya susah. Kalau duel mungkin bisa menang, tapi kalau ngejar poin kayaknya butuh perjuangan lebih. Kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang kamu mau sampaikan? Oke, buat Martin, pembalap yang legendaris sih, dan semoga bisa terus berjuang dan di musim ini bisa memberi kejutan untuk para fans yang pasti nungguin. Keren. Nah, kita tahu nih di klasemen saat ini dikuasai trio Ducati, Mark, Alex, sama Pecco. Tapi kalau menurut kalian, kalau menurut Desi, Fabio Quartararo bisa jadi ancaman mereka bertiga nggak? Oh, pastinya. Dan Quartararo itu punya ambisi, mesin motornya juga bakal di-upgrade, jadi dia kayaknya fokusnya emang podium deh. Apa hal paling krusial yang bikin musim ini Fabio tuh bisa bangkit? Apa yang paling krusial? Fabio sih concern sama mesinnya ya, dan mesin motornya kayaknya dia udah diskusi juga sama tim Yamaha, semoga lancar sih proses untuk upgrade, dan dia juga harapannya ambisinya nggak luntur, semangatnya tetap melaju sampai nanti akhir musim. Jadi dari segi orang sama mesin yang paling krusial tahun ini tuh mesinnya? Dua-duanya sih. Ambisi Kalau memilih salah satu yang kira-kira lebih besar yang mana? orangnya tetap, karena ambisi orangnya harus tetap, seorang juara tuh kelihatan sama ambisinya. Kalau dia masih pengen menang, pastinya dia bakal berusaha dengan tekniknya itu untuk bisa ngalahin yang lain gitu. Dan mesin itu adalah pendukungnya. Tapi tentu sama timnya ya, sama tim yang kompak juga. Nah, kalau menurut Desi, Fabio itu secara karakter tuh seperti apa sih orang? Penuh kejutan. Dia mungkin di tahun pertama waktu dia masuk MotoGP sih kelihatan banget, dia kan dapat ibaratnya dulu julukan si kuda hitam yang tiba-tiba menang dan poinnya juga yang top waktu itu. Jadi sejak saat itu para penggemar tuh nggak bisa berpaling dari dia gitu. Jadi saya ngerasa dia tuh pasti punya kejutan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin sempat turun, tapi harapannya dia tetap punya ambisi itu untuk mempertahankan semangatnya buat menang. Mantap. Nah, terakhir nih, meskipun kita tahu Desi fans Fabio, kira-kira ada lagi nggak sih kuda hitam selain Fabio Quartararo? Alex Marquez. Di luar yang Mark, Alex dan Pecco. Siapa lagi kuda hitam selain itu?
belum kelihatan, tapi Satu boleh sebut siapa aja? Zarko maybe. Kenapa Zarko? Karena dia kalau ngelihat cara dia race itu, dia selalu punya ambisi untuk ibaratnya maju ke depan gitu, walaupun memang kadang crash atau apa, tapi dia masih punya harapan buat jadi kuda hitam. Terakhir, oh belum terakhir. Ini andai-andai Desi jadi pembalap MotoGP. Mau naik motor apa dan di tim mana? Oke, kalau saya sebenarnya pengen banget ketemu sama Rossi. Saya pengen coba satu tim sama Rossi VR46. Oke, jadi naik Ducati sekarang. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini: Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong dikasih julukan mereka satu-satu. Kita mulai dari Marquez. Apa julukan Marquez? Oke, Marquez itu si ambis banget. Oke, John Mir, tenang. Dia termasuk yang stabil gitu. John Mir. Quartararo? Oh, Quartararo melesat tanpa batas. Tanpa batas, keren banget. Pecco? Pecco selalu tersenyum. Yang selalu tersenyum. Smiling Assassin, ya? Smiling Assassin. Terus terakhir, Martin, apa julukannya? Oke, Martin pejuang sampai akhir itu aja. Pejuang sampai akhir. Oke, sip. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you.